Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hasmi yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Saya akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu masalah sampah. Mulai dari permasalahan yang ada, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, serta solusi yang dapat kita lakukan bersama. Mari kita mulai, berikut informasi selengkapnya. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Ketika kita berbicara tentang sampah, kita seringkali hanya berfokus pada tumpukan benda-benda yang kita anggap tidak berguna. Padahal, sampah memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan kesehatan. Masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab utama meningkatnya masalah sampah adalah pertumbuhan populasi yang pesat, terutama di kota-kota besar. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Khusus untuk negara Indonesia, setiap tahunnya menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah. Angka yang sangat besar, namun sayangnya pengelolaannya masih jauh dari ideal. Hanya sekitar 10% yang berhasil didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir, mencemari lingkungan dan menjadi ancaman kesehatan. Masyarakat cenderung menggunakan barang-barang sekali pakai yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong dan botol plastik telah mencapai tingkat yang tinggi. Plastik adalah bahan yang tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur, sehingga sampah plastik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah global. Selain itu, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Sampah, khususnya sampah plastik, menjadi ancaman yang tidak bisa kita abaikan. Perkembangan industri dan teknologi juga berperan dalam masalah sampah. Proses produksi barang-barang seperti pakaian, elektronik, dan kemasan produk menghasilkan limbah yang seringkali mengandung bahan berbahaya atau sulit didaur ulang, dan juga menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Kondisi seperti ini bukan hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa. Sampah yang tidak terkelola dengan baik sangat merugikan semua lapisan masyarakat. Sampah memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan kita. Pencemaran tanah adalah salah satu dampak yang nyata dari sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah anorganik seperti plastik, bisa mencemari tanah dan merusak kualitas tanah yang seharusnya digunakan untuk pertanian. Plastik misalnya tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan. Selain pencemaran tanah, pencemaran air juga menjadi masalah serius. Sampah yang dibuang ke sungai atau laut dapat mencemari sumber air kita yang vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah yang mengalir ke sungai atau laut dapat membahayakan kehidupan laut seperti penyu dan ikan yang bisa terjebak atau memakan sampah tersebut. Akibatnya,
Sampah yang tercampur dengan ekosistem laut yang berpotensi mengganggu rantai makanan dan menyebabkan penurunan kualitas perikanan serta kerugian ekonomi yang besar. Pencemaran udara juga terjadi akibat pembakaran sampah, terutama sampah plastik. Pembakaran sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida yang dapat merusak kualitas udara dan membahayakan kesehatan manusia. Ini merupakan masalah yang sangat serius karena polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung hingga kanker. Selanjutnya, untuk data produksi sampah organik dan anorganik dapat dilihat pada grafik berikut. Pada grafik ini dapat dilihat yang pertama adalah timbulan sampah tahunan di Indonesia. Pada tahun 2022 mencapai 34,9 juta ton dengan rata-rata jumlah sampah harian 95,500 ton. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 29,3 juta ton. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis sampah. Sampah sisa makanan merupakan jenis sampah terbanyak di Indonesia. Mencapai 39,82% dari total sampah nasional pada tahun 2022. Sampah plastik merupakan jenis sampah kedua terbanyak yang mencapai 18,5%. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan sampah. Pada tahun 2022, sebanyak 22,44 juta ton sampah atau 62,63% telah terkelola. Sedangkan 13,39 juta ton atau 37,37% belum terkelola. Yang terakhir adalah sampah plastik di laut. Jumlah sampah plastik yang dibuang ke laut telah menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah sampah plastik yang dibuang ke laut sekitar 398.000 ton. Selanjutnya, mari kita dengar pendapat Andini Effendi tentang sampah plastik di Indonesia. Aku ngelihatnya sampah plastik itu di Indonesia belum dilihat sebagai komoditas. Padahal kalau kita sadar, sampah plastik itu sebenarnya adalah sesuatu yang punya harga jual tinggi. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai end user aja, aku gitu sebagai konsumen bisa dari rumah untuk bisa bersihin, bisa pilah, kemudian bisa ngasih kalau aku lewat pengepul formal atau pemulung yang ada selalu di komplek-komplek kan di Jakarta ini nih sangat amat lazim sekali kita melihat pemulung gitu ya. Kita bisa kasih ke mereka aja ya tanpa kita sadar kita tuh sebenarnya membantu ekosistem bagaimana caranya agar sampah plastik itu bisa digunakan menjadi lebih berharga. Dan akhirnya nggak dibuang sembarangan, nggak dibakar, kita nggak lihat sungai kita jadi terpolusi karena sampah gitu. Karena kita tahu itu tuh barang tuh ada harganya. Nah yang aku pengen mudah-mudahan kita semua tuh lebih sadar bahwa sampah yang kita kira sampah itu sebenarnya adalah komoditas. Jadi tidak untuk dibuang. Berdasarkan pendapat Andini Effendi tersebut, dapat kita ketahui bahwa sampah itu ada gunanya atau tanda petik bahwa sampah adalah komoditas, jadi tidak untuk dibuang, namun dapat dikelola. Halo Tangsel People, hari ini kita lagi ada di Pantai Labuan di daerah Banten. Hari ini kita bareng dengan komunitas tentunya yang ada di Banten yang diinisiasi oleh Pandawa Group untuk membersihkan salah satu pantai yang ada di daerah Banten untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi nggak salah ulang. Let's go.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan sampah, yaitu tantangan dan solusi. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan sampah. Salah satu konsep yang banyak diterapkan adalah konsep reduce, reuse, dan recycle, atau 3R. Konsep ini menekankan pada penekanan sampah, penggunaan kembali barang-barang yang masih dapat dipakai, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan tas belanja kain atau menggunakan botol minuman yang bisa dipakai ulang. Semua ini hanya bisa berjalan jika ada kesadaran kolektif. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus bergerak bersama. Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti tempat sampah terpisah di setiap kawasan, serta mendukung penelitian dan teknologi untuk daur ulang yang lebih efektif. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
sampah anorganik seperti plastik diolah kembali menjadi barang yang berguna, sementara sampah organik bisa diubah menjadi kompos. Selain itu, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Demikianlah pembahasan mengenai masalah sampah, pengelolaan sampah, dan dampaknya. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hasni pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 Terima kasih untuk tidak membuang sampah di badan air. Respect abangku, menyalah